Hadirin sekalian, kita sambut Uli Herdinansyah. Terima kasih sahabat-sahabat Indonesia yang super. Selamat malam. Apa kabar? Super. Anda di rumah juga mudah-mudahan dalam keadaan super. Senang sekali saya Uli Herdinansyah bisa kembali menjumpai Anda dalam Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan untuk acara kita pada malam hari ini. Saya ingatkan untuk Anda di rumah, malam ini malam yang pas untuk Anda berinteraksi langsung dengan Pak Mario. Anda bisa telepon dengan nomor telepon yang nanti akan ada tayang layar kaca Anda dan bicara langsung dan bisa bertanya apapun yang Anda tanyakan. Namun pada malam hari ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang berjudul Tenggelam dalam Segelas Air. Untuk itu, kita sambut telah hadir bersama-sama kita Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, yang berada di studio dan dimanapun Anda berada, apa kabar? Super. Mudah-mudahan kedamaian dan kesehatan menemani Anda malam ini. Malam ini kita berbicara mengenai satu topik yang menarik dan mudah-mudahan membantu menenangkan adik-adik kita, putra-putri saya, yang khawatir mengenai ujian nasional. Dan banyak sekali sebetulnya orang tua yang lebih khawatir daripada anak-anaknya. Nah, malam ini kita bicara topik yang tadi disampaikan oleh Mas Uli, tenggelam dalam segelas air. Karena kalau untuk tenggelam, kita tidak harus masuk ke air yang banyak. Bukan lautan yang menenggelamkan kita, tapi segelas air yang dengan tidak bijak kita izinkan masuk. Nah, izinkan saya memulai itu, dengan itu, Mas Uli. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Baik, Pak Mario, saya ingin bertanya dari jauh nih Pak. Kok tumben malam ini tiba-tiba berada di antara rekan-rekan kita yang masih muda-muda ini Pak? Memang kita harus bergaul di lingkungan yang sebanding dengan kita. Saya mau tanya, nama Anda siapa? Arfian. Pak Arfian. Anda masih sekolah atau sudah kuliah? Masih sekolah. Good. Apakah UN mengkhawatirkan bagi Anda? Tidak juga. Tidak juga? Iya. Tidak juga berarti ada khawatirnya? Ada sedikit. Ada sedikit? Iya. Siapa lagi yang mau ikut UN? Ada? Ini? Good. Siapa nama Anda? Bilkis. Bilkis. Apa kekhawatiran Anda tentang UN? Khawatir ngeblank aja pas lagi. Khawatir ngeblank. Iya. Meskipun siap, tapi siapa tahu ngeblank. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau Anda apa? Ini bisa dipegang terus di atas, itu gunanya mikrofon ada. Sebenarnya nggak ada kekhawatiran yang berarti aja, cuma takut sama tiba-tiba lupa pas di hari hanya itu. Betul. Semua Iya. materinya lupa. Betul, jadi sudah siap, terus mendadak lupa. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan kita lupa? Ketegangan yang Terlalu tegang. Nah, gini. Yang Anda takuti itu ujiannya atau tidak lulusnya? tidak lulusnya. Tidak lulusnya. Kalau ujiannya tidak ditakuti toh? Tidak. Menurut Anda? Sama, yang ditakuti tidak lulusnya juga. Good. Nah, kalau gitu ujiannya bisa kita hadapi dengan gagah berani. Betul. Good. Supaya pasti lebih besar kemungkinannya lulus dibandingkan tidak, apa yang Anda lakukan? Belajar lebih keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajarnya itu untuk tenang menghadapi ujian atau belajarnya itu untuk memperbesar kekhawatiran? Untuk tenang yang pasti. Untuk tenang. Menguasai materi, jadi bisa tenang waktu menghadapi ujiannya. Good. Nah, materi itu sudah dipelajari toh sebelumnya? Sudah, Pak. Berapa hari sebelum ujian? Materinya dari 3 tahun yang lalu. Itu dia. Jadi kita ini mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya kita sudah tahu 3 tahun yang lalu ya. Iya, Pak. Jadi kalau gitu yang dikhawatirkan sebetulnya bukan lulus atau tidak lulusnya, tetapi khawatir bahwa kita tidak akan mendapatkan nilai baik, tidak mendapatkan ketenangan waktu ujian, betul. Nah kalau gitu, yang penting hasilnya atau prosesnya? Yang penting hasilnya. Tapi prosesnya itu juga penting. Soalnya untuk
Soalnya untuk menuju hasil dibutuhkan proses juga untuk menuju ke sananya. Kalau gitu bantu saya mengerti, karena saya sudah lama tidak UN. Oke, nah, yang penting itu prosesnya atau hasilnya? Sebenarnya dua-duanya juga penting. Satu. Hasilnya penting, tapi untuk menuju hasil yang bagus itu dibutuhkan proses yang penting juga. Satu. Tetap hasil. Hasil yang paling penting. Iya. Hasil. Hasil. Good. Apakah ada hasil baik bisa dicapai melalui proses yang tidak baik? Ada. Jangan memaksakan pendapat begitu. Beritahu saya, apakah ada hasil baik yang dicapai melalui proses tidak baik? Menurut saya nggak ada. Nggak ada. Nggak Good. ada. Jadi kalau gitu yang penting? Proses. Yang penting? Hasil. Oke, pelan-pelan ya. Apakah mungkin Anda lulus UN tanpa menjadi pribadi yang pantas lulus? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau gitu yang penting proses atau hasil? Proses. Good. Apakah mungkin Anda tanpa belajar, tanpa menenangkan hati, tanpa ikhlas untuk menjadi murid yang baik, bisa lulus UN? Mungkin, Pak. Oke, sekarang kalau begitu gini, dengarkan ini. Apa yang membuat seekor kuda menang balapan? Ayo. Latihan. Yang membuat seekor kuda menang pacuan, apa? Jawab semua bebas. Lari kencang. Latihan? Enggak. Jadi kuda dulu. Meskipun Anda menang melawan kuda pacuan, Anda bukan kuda. Maksudnya itu harus jadi murid yang baik dulu sebelum jadi murid yang lulus. Yang membuat kita stres itu selama 3 tahun kita bukan murid yang baik. Ya, sudah insaf. Sudah, Pak. Good, begini. Kita itu tidak setuju dengan cara orang menilai kita. Tetapi kalau penilaian yang tidak kita setujui itu digunakan untuk mengukur kita, gunakan apapun caranya untuk menang dalam penilaian itu. Itu hanya ujian kok. Setelah itu hidup kita besar dan panjang. Kalau begitu, berfokuslah menjadi pribadi yang tenang, tidak usah lebih siap. Anda lebih tenang, itu menjadi lebih pantas untuk menjadi murid yang lulus. Dibandingkan Anda tegang, minum semua macam kopi, ya toh, supaya melek untuk belajar, jadilah murid yang pantas lulus. Itu dulu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, saya mengundang untuk berkenan bergabung ke depan bersama dengan kami. Dan juga untuk adik-adik, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah bicara dengan kita semua. Dan juga saya ingatkan kepada Anda pemirsa di rumah, kalau malam ini Anda bisa bicara langsung dengan Pak Mario dengan cara menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Jadi kita bisa berdialog dengan lebih dekat begitu ya. Silakan Pak Mario. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena tentunya kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di Mario Teguh Golden Ways, dan seperti biasa kita akan mulai segmen kedua dengan melakukan sebuah polling untuk pemirsa dan juga hadirin yang sudah ada di sini. Silakan, saya persilakan mengambil keypad yang ada di kursi Anda dan silakan bersiap-siap memilih. Dengan pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Seorang ibu sedang khawatir karena mendengar kabar dari kepala sekolah anaknya bahwa ada kemungkinan anaknya tidak lulus dalam ujian mendatang karena nilai pelajarannya yang sangat buruk sepanjang tahun ini. Nah, secara tidak sengaja, beliau menemukan sebuah amplop yang berisi soal ujian dan jawabannya yang akan sangat membantu anaknya untuk dapat lulus. Jika itu terjadi pada Anda, apa yang Anda lakukan? Pilihan A adalah melatih anak Anda dengan soal dan jawaban yang Anda temukan tadi. Yang B, mengembalikan soal ujian tersebut kepada Departemen Pendidikan. Yang C, memberikan soal dan jawaban tersebut kepada beberapa sahabat Anda
yang juga memiliki masalah yang sama dengan Anda, supaya putra-putri mereka juga semua lulus ujian. Oke, silakan. Saya berikan waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Terima kasih. Tepuk tangan untuk pilihan Anda. Kita akan saksikan bersama-sama jawabannya di segmen berikutnya, Pak Mario. Super. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini, Pak Mario. Saya persilakan untuk masuk ke poin berikutnya, Pak. Terima kasih Pak Suli. Ya. Sahabat Indonesia yang super, kalau boleh saya tuliskan di sini, semua masalah kita sekarang adalah sekarang yang kita jadikan nanti. Coba, berobat sekarang, ditunda yuk jadi nanti. Belajar sekarang, ditunda nanti. Coba. Sebagian besar putra-putri kita yang khawatir tentang ujian nasional adalah anak-anak yang menunda. Menunda siap diuji. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sekarang sudah terlambat bagaimana? Karena selama ini sudah menunda. Sadarlah bahwa hal yang sama akan berulang kepada yang kebiasaannya sama. Kalau sekarang kita tersiksa karena UN, kita akan tersiksa nanti waktu kuliah. Kalau masih diulangi kebiasaan menunda waktu kuliah, akan tersiksa waktu setelah bekerja dan waktu sudah berkeluarga. Kalau kita memang sangat kuat menunda, mulai dari sekarang tundalah nanti. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Pak, sebelum saya memberikan kesempatan kepada Super Audience untuk bertanya, ada satu pertanyaan yang menarik, ini saya lihat dari saya dan juga teman-teman, Pak. Kadang satu hal yang membuat kami menunda adalah karena sebuah perasaan takut tidak berhasil, takut kalah, bahkan kadang-kadang takut lelah, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Takut lelah? Iya. Sahabat Indonesia yang super, Anda sudah tahu definisi malas? Malas adalah beristirahat sebelum lelah. Rajin, tidak beristirahat meskipun lelah. Lihat itu. Mana nanti yang hidupnya lebih baik? Yang rajin. Karena yang kita sebut lelah itu tumbuh, menguat kepada yang malas, dan mengecil lelah itu bagi yang rajin. Saya baru ulang tahun 54, terima kasih atas ucapan selamatnya. Dalam usia yang 54 tahun ini, saya bekerja lebih keras dari kebanyakan adik-adik saya yang umurnya separuh dari saya. Karena konsep saya tentang lelah telah dikecilkan oleh kebiasaan saya untuk bekerja keras sejak muda. Sehingga yang melelahkan orang lain bukan sesuatu yang melelahkan bagi saya. Jadi sahabat-sahabat saya yang muda, yang masa depannya masih panjang, latihlah diri Anda mengecilkan halangan. Yang menurut orang sulit Anda katakan, kan aku belum coba. Yang dikatakan orang tidak mungkin, kan menurut Anda. Izinkan saya mencoba, dan kalau gagal saya tahu apa yang harus saya perbaiki. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya persilakan kepada Super Audience untuk bertanya. Saya berikan kesempatan. Bapak yang berbaju abu-abu, silakan, ini mikrofonnya Pak. Mohon berdiri, sebutkan nama, dan langsung saja pertanyaannya Pak. Silakan. Salam Bapak. super Pak Mario. Salam super Bapak. Pak Mario, saya pernah melihat dan mengetahui ada sebuah pendidikan modern di salah satu pelosok desa di Gontor dan di Ponorogo sana. Jargon setiap kali ada ujian yang selalu mereka bawa adalah dengan ujian orang bisa terhormat dan dengan ujian orang bisa dicela. Bagaimana Pak Mario Teguh menganalogikan jargon yang super ini? Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Pak. Super sekali. Dengan Pak siapa? Maaf namanya. Mohon maaf, saya dengan Pak Abu Pak. Pak? Dengan Pak Abu. Pak Abu, terima kasih banyak Pak Abu. Silakan Pak Mario. Terima kasih banyak. Ujian. Yuk, kita tidak usah lihat ujian dalam artian sesuatu yang diujikan kepada kita yang mungkin di luar kemampuan kita. Kita lihat saja dulu, batu yang berdiri di hadapan seseorang. Ini batu
pijakan atau batu halangan? Ayo, salah-salahan. Batu halangan atau pijakan? Bisa dua-duanya, itu aman sekali. Saya butuh satu, siapa yang bilang itu penghalang? Angkat tangan. Good, siapa yang bilang itu batu pijakan? Oh, karena sudah tahu ya. Untuk orang yang berhenti di hadapan batu ini menjadi halangan. Tapi untuk orang yang memutuskan naik, itu disebut pijakan. Ujian itu, kalau membuat Anda berhenti, otomatis Anda hidup dalam kemampuan yang tidak tumbuh. Ya, banyaklah berdoa karena Anda tidak akan mungkin membangun kualitas hidup yang baik dengan malas menghadapi ujian. Tapi orang-orang yang sudah naik ini, apakah nanti akan ada batu berikutnya? Oh iya, batu ini apa namanya? Paling enak disebutnya apa? Mario. Masalah. Mario. Masalah, oke? Setiap kali kita naik kelas, kita ada masalah. Lihat gak? Masalah 1 dan masalah 2 itu menunjukkan kapasitas 1 dan kapasitas 2. Orang itu kapasitasnya ditentukan oleh masalah yang dilampauinya. Jadi bersyukurlah kalau ada masalah, karena itu tanda Tuhan menghormati Anda. Tidak mungkin orang kecil dikasih masalah besar, tidak mungkin. Jadi kalau dikasih masalah besar itu bersyukurlah. Nah, apakah sekarang kita minta masalah kepada Tuhan? Tidak. Jangan, itu cari masalah. Karena masalah itu akan diberikan kalau kita sudah siap. Jadi siapkan diri untuk menjadi seseorang yang pantas diberikan masalah besar. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya persilakan kembali sahabat-sahabat yang super untuk bertanya. Tadi sudah pria, ada nggak wanita yang ingin bertanya? Ibu, gantian ya. Saya persilakan Ibu, mikrofonnya. Ya. Oke. Iya, salam super Pak Salam Mario. super Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Bintang. Ibu Bintang. Iya. Silakan. Yang ingin saya tanyakan itu menghadapi UAN itu dari pengalaman saya itu ada beberapa teman yang dia rajin, tapi karena sistem penilaiannya hanya 3 mata pelajaran itu rasanya jadi kurang adil gitu. Nah, yang rajin itu jadi nggak lulus. Dan itu teman dekat saya sekali, itu sahabat saya, itu dia rajin, bahkan saya suka nyontek sama dia. Tapi dia nggak lulus. Dan Anda lulus? Saya lulus gitu. Itu kenapa gitu, untuk menghadapi masalah dan kita jadi merasa kurang adil ya kalau kayak gitu. Super gitu. sekali. Iya. Terima kasih. Iya, Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mario. Ibu Bintang. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, apakah bisa saya minta kita menghentikan upaya untuk mengerti pikiran Tuhan? Karena tidak akan kita mampu mengerti. Bagaimana kalau kita langsung saja melihat bahwa apapun yang terjadi, naik turunnya dalam karir, kalau kita nanti mau menjadi bintang, kan jadi toh? Kita mau jadi apapun nanti kan jadi toh? Good. Yang kita diminta oleh Tuhan itu, ikhlaslah anakku dalam perawatanku sekarang. Terancam, tidak terancam lulus, tidak lulus, ikhlas, tetaplah jadi orang baik. Lebih baik tidak lulus tetapi orang baik daripada lulus seperti ada teman saya yang bapaknya ngomel terus, kamu kok nggak lulus kuliah? Anaknya bilang, loh aku itu lulus tergantung papa. Loh kok tergantung papa? Ya papa mau bayar berapa? Coba bayangkan itu. Nah itu kalau lulus karena membayar, tidak ada kebanggaan di situ. Karena dia telah lupa menjadi orang baik. Jangan sampai semua godaan, ujian, cobaan itu membuat kita lupa menjadi orang baik. Jadi jangan UN
yang menegangkan bagi sebagian orang, dan itu sebagian yang besar ya. Jangan sampai UN menjadikan kita orang yang lupa jadi orang baik, ibu jadi lebih pemarah ke anak jadi lebih pemarah ke orang tua atau ke gurunya. Take your time. Gunakan waktu Anda yang manis untuk menjadikan diri Anda siap bagi sebuah ujian. Lulus, tidak lulus. Kan bisa saja waktu Anda coret A, salah, tapi waktu sudah dikumpulkan sama malaikat disetip, diganti B. Iya toh? Iya. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Bu Bintang, terima kasih banyak. Kita akan mencari tahu pemirsa apakah jawaban yang terbanyak dipilih oleh Anda dan juga pemirsa hadir di sini A, B, atau C. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Ya pemirsa, kita masuk ke segmen berikutnya di Mario Teguh Golden Ways, dan seperti janji saya tadi, kita akan langsung saja menyaksikan bagaimana ternyata hasil pilihan pemirsa yang berada di studio bersama dengan kami. Inilah dia polling yang sudah kita lakukan, dan ternyata hasilnya A, B, atau C dengan persentase berjumlah. Ya, yang paling banyak itu ternyata B, terbagi 2 dengan A dengan jumlah sekitar 3%. B mengembalikan soal ujian tersebut kepada Departemen Pendidikan. Wah baik sekali, 48%. Namun 45% melatih anak Anda dengan soal dan jawaban yang Anda temukan yang akan memastikan kelulusannya. Yang C ini yang berbagi dengan memberikan soal dan jawaban tersebut kepada beberapa sahabat yang juga memiliki masalah yang sama agar anak mereka juga lulus. Hanya 7% saja, karena memang beresiko Pak sepertinya kegiatan yang C ini. Tepuk tangan untuk hasil pilihan Anda. Baik. Pak Mario, bagaimana komentar Pak Mario? Saya rasa baru sekali ini kita melakukan polling dan hasilnya terbagi 2 dengan hampir rata Pak antara A dan B. Bagaimana komentar Bapak? Apakah ada perasaan bahwa UN ini sesuatu yang ditetapkan kepada Anda di luar persetujuan Anda? Ada perasaan itu? Ya, mungkin itu pembalasan tadi ya. Ya, ini sesuatu yang tidak saya sukai, yang tidak saya setujui, tetapi ditetapkan kepada saya, ya udah, saya latih anak saya supaya lulus. Itu toh? Ya. Atau kembalikan ke Departemen Pertahanan, Pendidikan. Ya. Yang mengembalikan itu mungkin tahu ini palsu. So, kalau kita tadi ada 2 pemilih besar. Siapa yang mengembalikan tadi? Ya, saya tanya beberapa. Ibu punya anak yang harus UN? Ada. Ada. Kenapa Ibu kembalikan? Saya kembalikan karena itu akan memberikan contoh yang tidak baik. Super. Iya, contoh yang tidak baik. Walaupun saya bertentangan dengan suami karena suami jawabannya yang melatih. Padahal dia guru. Ini guru. Ampun, Ibu mengembalikan? Mengembalikan. Mengapa? Karena proses kejujuran itu nomor 1. Kejujuran nomor 1. Good. Ada lagi yang mengembalikan di sini tadi? Bapak, silakan. Berikan mikrofonnya ke Bapak. Bapak kembalikan mengapa? Saya kembalikan karena itu memang bukan hak saya, bukan hak anak saya. Good. Itu kalau saya tanya ke kita ada 800 orang yang hadir di sini, kan 40 sekian persen, berarti ada sekitar 300-an lebih orang yang akan menjawab beragam ya, tetapi mengembalikan. Bisa nggak mulai dari sekarang kita sederhanakan? Jawaban itu tadi akan sama kalau Ibu menjawabnya, saya kembalikan karena itu yang benar. Kebenaran itu bahasa yang sederhana. Tidak dibutuhkan pemeriksaan di pengadilan atau di pansus kalau sederhana bahasanya. Iya toh? Jadi kalau begitu, mulai dari sekarang kalau ada sesuatu yang benar, katakan itu saya lakukan karena itu yang benar. Untuk yang lain-lain, kita berdoa supaya Tuhan memaafkan. Oke? Memaafkan gurunya ini. Ini guru bagaimana? So, karena ada penelpon yang harus kita layani, kita cukupkan dulu bahasan untuk polling. Untuk Anda yang sudah mengisi polling, kita sampaikan terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Kita terima penelpon yang sudah masuk di Metro TV. Saya persilakan. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu. Berada di mana? Mohon sebutkan nama dan lokasi dan langsung saja Anda bisa bicara langsung dengan Pak Mario. Silakan. Halo.
Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu siapa, berada di mana Ibu? Ibu Vivi dari Bintaro. Oh ya, silakan Bu Vivi, Vivi selamat bicara malam. langsung dengan Pak Mario, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak Mario. Yes Ibu. Iya, begini Pak, saya mempunyai 3 orang anak. Ya. Dan sekarang anak saya 2 yang mau menghadapi ujian SMP dan SD. Oke. Ya, jadi saya merasa gelisah, deg-degan aja kalau melihat dari hasil-hasil tryoutnya yang kurang memuaskan dari tryout pertama sampai tryout kedua. Nanti masih ada lagi tryout ketiga, mudah-mudahan lebih baik lagi kan. Tapi saya cemas, deg-degan dan bingung gimana cara menghadapi kerisauan, kebimbangan saya ini selama menghadapi anak ujian ini Pak. Jadi untuk support ke dia, jadi saya selalu menegurnya dengan marah kalau dia nggak mengerjakan nggak belajar atau mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu Ibu Vivi? Iya, Terima kasih gimana banyak. jadi saya tuh deg-degan, cemas, bingung, gelisah aja sampai tuh Cemas. suka pusing gitu kalau anak tuh belum belajar. Ya. Tapi dia selalu tenang, Pak. Anaknya tenang. Anaknya tenang, enggak. Oke. Good, terima kasih banyak Ibu Vivi. Sahabat Indonesia, pernah Anda mendengar cerita tentang anak yang kidal, lalu dipaksa menggunakan tangan kanan, kemudian menjadi gagap, gugup? Pernah mendengar itu? Gugupnya anak yang dari kidal dipaksa ke kanan bukan karena berubahnya otak, karena pindahnya kiri ke kanan kebiasaannya, bukan. Tetapi karena cara orang tua memindahkannya. Jadi setiap kali anaknya mau pakai kiri, dikageti. Wah, jadi kan Pak. Gitu, mau apa wah? Jadi sampai akhirnya jadi ya itu ya. Kuda gitu kan. Jadi kalau begitu, banyak orang tua meneruskan kekhawatirannya sebagai kekuatan yang mengurangi kemapanan, kedamaian, ketenangan anaknya. Lihat itu, 1 kata untuk anaknya, ada berapa untuk ibunya? Dan deg-degan ini masih dikali 187 kali. Lihat. Jadi tugas orang tua adalah menggunakan kekhawatiran untuk membesarkan semangat anaknya. Bukan mengancamnya, bukan membanding-bandingkan. Banyak orang tua yang mengatakan, itu anak kurang makan lebih rajin dari kamu. Nanti anaknya bilang, tukar saja saya. Ya, jadi kalau begitu adik-adik yang sedang ditakut-takuti oleh ibunya pakai kudung hitam di belakangnya, begitu. Ya toh waktu belajar, tenang saja, tetaplah bersama Golden Ways. Ya. Lalu ibunda Indonesia yang super, anak Anda akan tetap jadi orang besar, lulus atau tidak lulus, selama Anda membantunya jadi orang baik. Gitu. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Super, kembali kita berjumpa lagi masih di Mario Teguh Golden Ways dan kita akan segera menerima penelpon yang bisa saja beliau adalah salah seorang fans yang bergabung di fan club kita, fanpage kita di Facebook Pak. Oh, yes. Yang per siang tadi jumlahnya sudah mencapai 908.000 orang. Super sekali. Jadi ini tinggal menunggu dalam beberapa hari saja mungkin bisa mencapai 1 juta orang Pak ya. Mudah-mudahan karena kita tumbuh dengan kira-kira 5.000 fans baru per hari. Per hari. Jadi mungkin 18 hari lagi mudah-mudahan Facebook Mario Teguh menjadi 1 juta. Wow, super sekali Pak. Baik pemirsa, kita akan segera beralih ke pemirsa yang sedang ada di rumah yang sedang menelepon. Halo, selamat malam dengan Bapak atau Ibu, berada di mana? Namanya dengan Bapak Ibu siapa? Mohon disebutkan. Halo, selamat malam Pak Mario Teguh, salam super. Selamat malam Ibu, salam super. Dari Yosi di Tangerang. Yes, Ibu Yosi. Bapak, Pak Mario ini alhamdulillah banget. Bagaimana ya cara kita untuk tetap survive setelah diterjang semua ujian itu?
dan terus-menerus. Terkadang kita juga kan dalam menghadapi semua musibah atau masalah itu kita putus asa ya Pak gitu. Dan kita terus bagaimana caranya untuk kita tetap bertahan dan menekankan ke diri kita atau hati kita itu bagaimana gitu. Biar kita tetap yakin gitu kalau kita suatu hari itu pasti bisa keluar dari masalah itu. Yang kedua Pak, aku punya adik. Kebetulan dia mau ujian juga. Sudah berbagai cara udah dicoba Pak, dengan les privat tambahan dan semuanya. Tapi sebenarnya anak itu bisa, cuma ada rasa malas. Bagaimana untuk membangkitkan rasa malas itu Pak? Ya, terima kasih Pak Mario Teguh. Salam Terima super. kasih. Terima kasih. Silakan Pak Mario. Pak Suli tolong berdiri di sini. Di sini Pak? Ya. Oke. Hadap ke sana. Hadap ya Pak. Kamera di situ ya, atau di sini. Sahabat Indonesia yang super, lihat ya. Kalau Anda melihat sesuatu, biasakan melihat yang di baliknya. Karena apabila tidak, yang Anda lihat menjadi batas Anda. Saya ulangi ya. Kalau Anda melihat sesuatu, biasakan melihat yang di baliknya. Kalau tidak, yang Anda lihat menjadi batas Anda. Orang yang bergaji kecil tidak melihat ke gaji berikutnya, gaji kecilnya adalah batas. Lalu mulai dia menderita, menyesali dirinya. Pangkat demikian juga, dan demikian juga dengan tes. Demikian juga, udah boleh sekarang. Ya, oke. Demikian juga dengan masalah. Masalah itu mengundang bakat kita untuk tidak mencari jalan. Untuk tidak melihat di baliknya. Kita berfokus pada yang kelihatan. Kita berfokus pada penderitaan, bukan kepada cara-cara untuk menghapus penderitaan. Kenapa? Karena menikmati kesedihan itu enak sekali. Perhatikan. Mengasihani diri, meratap, membayangkan penyiksaan, itu nikmat sekali. Perhatikan itu. Biasakan saja Anda mengasihani diri 5 kali dalam 5 hari berturut-turut, itu jadi kebiasaan permanen. Coba. Padahal sudah berapa bulan dan berapa tahun kita menikmati penyiksaan diri. Jadi kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah Anda tertarik kepada kehidupan yang lebih baik setelah, saya tulis saja supaya besar nilainya, setelah ini. Setelah ini itu bukan hanya UN. Setelah ini itu setelah masalah, setelah tantangan, setelah pernikahan, setelah pertengkaran. Apakah Anda tertarik kepada kehidupan yang lebih baik setelah ini? Setelah meninggal? Jangan ke sana dulu. Ini masalah UN. Kok terlalu serius dia? Nah, anjurannya kepada orang malas, nasihatnya sederhana. Ini teman-teman di sini sudah punya logika Golden Ways. Apa nasihat Anda kepada orang malas? Jangan malas. Bagaimana supaya rajin? Rajinlah. Itu saja. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario masih berkenaan dengan pertanyaan sebelumnya. Ini pertanyaan yang dititipkan oleh beberapa teman saya yang kebetulan juga sudah menjadi orang tua, Pak. Mereka menitipkan pertanyaan begini, bagaimana cara yang paling baik memberikan pengertian kepada seseorang yang keras kepala? Keras kepala, seberapa kerasnya? Lumayan keras. Keras kepala itu istilah yang salah. Karena sebetulnya yang menolak adalah hatinya. Keras hati, Pak. Tuh. Keras hati. Tidak ada orang keras kepala. Keras hati. Jadi kalau begitu,
gunakanlah bahasa yang digunakan oleh Tuhan untuk membuat kita beriman. Bahasa itu penuh kasih, bahasa itu penuh penghormatan, dan menghormati kecepatan orang dalam mengerti. Tidak bisa dipaksa. Ada orang yang pekanya, pandainya itu umur 16. Ada yang 30 baru pandai sekali. Ada yang setelah pensiun baru pandai. Iya toh? Nah, masa peka orang beda-beda. Bersabarlah kepada orang yang sulit mengerti, seperti Anda juga ingin orang bersabar kepada Anda saat Anda sulit mengerti. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Pak, tidak terasa kita sudah hampir selesai. Saya mohon berkenan memberikan kesimpulan, Pak. Super sekali, sahabat Indonesia. Semua pengetahuan kita itu tidak lebih penting daripada penggunaannya. Orang-orang dengan pengetahuan sederhana tetapi yang menggunakannya dengan sungguh-sungguh akan memimpin kehidupan yang baik. Nah, masalah. Selalu ada cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Karena Tuhan menciptakan cara itu bersama-sama masalah. Dan perhatikanlah bahwa masalah menjadikan sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Perhatikan. Ada teman punya hutang, nggak bayar-bayar. Loh, itu kenapa? Tersinggung. Enggak, oke, sebentar. Ini bukan diarahkan kepada Anda. Gini. Ada teman pinjam uang lama tidak bayar-bayar. Anda mau nagih sungkan, sulit. Tapi waktu anak kita sakit dan butuh obat, masalah toh? Menjadi mudah menagih. Masalah itu datang bersama kemudahan. Setiap kali Anda masuk dalam masalah, teliti apa yang menjadi mudah karena masalah itu. Segera Anda akan melihat bahwa masalah itu adalah berkah yang rasanya kita tidak sukai. Begitu Anda ikhlas menerima rasa tidak enak dari masalah, akan jelas sekali tangga-tangga naik dalam kehidupan ini. Sehingga bagi orang yang caranya menangani masalah itu baik, tidak ada masalah yang sulit. Jadi gunakanlah cara-cara yang penuh kasih, yang mengerti kesulitan orang untuk menyesuaikan diri. Gunakanlah pendekatan yang menerima bahwa orang itu tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Jangan gunakan kekhawatiran untuk menyiksa orang. Gunakan kekhawatiran Anda untuk memperkuat semangat orang membangun hidup yang baik. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Thank you. Pemirsa, demikianlah malam hari ini terasa begitu cepat dan mudah-mudahan kita akan segera berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kunjungi fanpage Facebook kami dan bergabung. Saya Uli Herdinansyah, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Selamat malam, sampai jumpa.